Oke, selamat pagi Pak Rektor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Mbak Intan, sebagai moderator, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Tanoto Foundation. Saya ucapkan juga terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa berbagi unek-unek ya, berbagi pikiran-pikiran, pengalaman, lalu kemudian hambatan-hambatan yang kita temui pada masa yang tidak mudah sekarang ini, pada masa yang sebetulnya punya banyak peluang dan tantangan untuk kita lebih maju, memberikan kontribusi kita untuk kemajuan negara dan bangsa yang kita sedang cintai ini. Saya izin dulu menyampaikan share screen ya, boleh ya? Ini saya diminta untuk menyampaikan adaptasi kampus menjawab tantangan masa depan. Nah, ini memang masa-masa sekarang ini adaptasi banyak dilakukan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk bisa merespon perubahan yang begitu cepat dan sulit untuk diprediksi apa yang terjadi pada masa-masa ke depan. Oleh karena itu, sebetulnya proses yang paling utama adalah memperbaiki hulunya untuk mendapatkan hilirnya. Jadi kita memperbaiki tata kelola, lalu kemudian proses pembelajaran, lalu kemudian juga link, matching yang harus disesuaikan dengan kebutuhan tantangan di masa depan. Ini yang saya diberi tugas oleh Tanoto Foundation untuk menyampaikan beberapa experience yang sedang saya hadapi karena saya baru sekitar 7 bulan menjabat sebagai rektor. Tantangannya cukup memang luar biasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, ini saya kira kita semua sudah mengerti dan memahami bagaimana perkembangan industri itu terjadi ya, mulai dari 1, 2, 3, 4. Dan itu dimulai sekarang. Ciri-ciri 4 itu yang tidak bisa kita hindari adalah misalnya sistem cyber, Internet of Things, jaringan, dan seterusnya. Yang itu sudah hadir dan sudah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi nanti misalnya ya kira-kira bisa 5-10 tahun lagi, industri sudah berubah ke industri 5.0. Nah, kita di perguruan tinggi merasakan bahwa proses penyesuaian yang harus kita lakukan untuk bisa nanti mengadaptasi perubahan industri 4.0 ini, bahkan sudah menjadi society 5.0 dengan menggunakan teknologi sebagai sebuah basis dalam mengelola kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Setidaknya mahasiswa itu bisa menjadi seperti digital smart friendly ya. Jadi smart digital friendly itu ya tetap akrab dengan dunia digital ya. Tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Ini perkembangannya. Lalu kemudian juga automation. Automation ini berkembang cukup luar biasa ya. Sampai-sampai bahkan sampai sekarang tuh saya agak sulit untuk merasionalkan seorang robot yang diciptakan itu bisa merespon percakapan manusia. Bahkan ya kita bayangkan nanti misalnya sense things itu atau mengirim satu barang itu cukup dengan WA, lalu barang yang dikirim WA itu tiba-tiba mendadak datang di depan kita gitu. Ini automation yang sekarang sedang terjadi. Oleh karena itu sebenarnya automation ini sekarang harus kita maknai memberikan kontribusi terhadap kehidupan kita sehari-hari mengatasi masalah-masalah yang presisinya atau kesalahannya itu hampir mencapai 0%. Jadi automation ini mengganti prosedur kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia gitu atau tenaga manual. Ini yang menjadi perkembangan yang cukup harus kita respon dengan cepat. Komputer di atas roda, kendaraan tanpa pengemudi, yang saya sebut tadi perkembangan terakhir, Tesla, Google mengembangkan komputer di atas roda, terus mobil listrik, dan kemudian akibat sebagai contoh sebagai akibat yang kemudian menjadi ada jenis pekerjaan yang hilang
itu ya asuransi mobil, perusahaan asuransi mobil itu akan memiliki penurunan omset sekitar 20-25%. Sehingga kenapa? Karena kecelakaan itu semakin berkurang dengan penggunaan komputer di atas roda. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa jenis pekerjaan tertentu hilang, perusahaan-perusahaan dengan karakter tersendiri itu akan memudar. Lantas ini juga begitu ya, Daimler bahkan bukan hanya mobil pribadi tapi mobil-mobil angkutan yang angkutan barang dan seterusnya itu justru juga banyak mendapatkan tempat yang sekarang sedang digalak-galakkan atau sedang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif tanpa driver. Ya. Lalu bagaimana sebenarnya di Indonesia? Perkembangan TIK di Indonesia itu sebenarnya masih lebih sedikit di antara pemerintah di Asia Pasifik yang kita lihat dari datanya. Indonesia memiliki pengeluaran TIK yang paling rendah dalam US dollar miliar. Jadi kalau kita lihat di sini ya cuma 1,4, kita lebih kecil daripada Hong Kong. Kalau kita lihat Hong Kong hanya seberapa besar ya daripada Indonesia. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Amerika ya, itu hanya tautannya cukup besar 175 dibanding dengan 1,4. Ini artinya sebetulnya kita masih harus punya PR untuk mendistribusikan secara lebih merata infrastruktur teknologi informasi yang kita miliki, sehingga setiap warga negara Indonesia yang berada baik dari Sabang sampai Merauke itu bisa menikmati atau mendapatkan akses layanan teknologi informasi. Karena memang hidup kita sudah di situ untuk bisa berbaur dengan masyarakat internasional. Sebagaimana yang dibilang oleh Mas Menteri tadi, bahwa kita itu bukan bersaing dengan Indonesia saja, tetapi kita itu sudah bersaing dengan dunia internasional. Jangan bayangkan apa yang kita hasilkan, atau yang kita impikan, atau yang kita ciptakan, itu kompetitornya hanya teman-teman kita yang ada di Indonesia, apalagi di lokal. Tetapi kompetitor kita adalah orang-orang yang ada di dunia ini. Itu harus dipahami ya. Oleh karena itu kita perlu mendorong hulunya, memperbaiki hulunya, agar semua inovasi, semua temuan yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia ini, itu standarnya sudah bisa ditandingkan atau dikompetisikan dengan masyarakat internasional yang lain. Nah, ini juga kita lihat perkembangan lainnya, ya, dalam waktu yang cepat itu. Lalu bagaimana sebetulnya peran kampus? Yang pertama, sebenarnya peran kampus adalah melakukan adaptasi terhadap pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kita punya tugas yang namanya pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi ketiga tugas ini harus kita transformasikan, harus kita ubah dari mekanisme analog menjadi digital. Kenapa itu penting? Kalau melihat dari perkembangan teknologi yang kita rasakan, ya sekarang ini di 2020, itu hanya kita masih membuat yang namanya AI with deep learning, kemudian all methods given goals. Jadi untuk tahap yang AI with deep learning ini, perguruan tinggi sekarang ini masih dalam proses pembelajaran atau belajar untuk masuk dalam AI with deep learning. Banyak perguruan tinggi yang justru bahkan tersiau-siau untuk masuk ke dalam wilayah ini. Dan ini sudah di tempat-tempat lain, seperti misalnya Amerika yang tadi saya sebut TIK-nya lebih bagus, infrastruktur teknologinya lebih bagus, lalu sumber daya manusia lebih bagus, itu sudah melompat, sudah sampai ke kognitif AI. Nah, kita masih berada pada level harusnya ini, tapi juga masih narrow AI ini. Nah, ini yang perlu kita percepat ya. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan Tridharma, baik pendidikan, pengajaran ya, kemudian juga penelitian, pengabdian masyarakat, itu harus menggunakan deep learning. Di proses mahasiswa yang belajar di kelas, misalnya baik kelas yang virtual maupun nanti yang dilaksanakan secara tatap muka, itu sudah harus menggunakan AI of things ya. Sehingga kita bisa melihat dengan lebih cepat perkembangan-perkembangan, terus kemudian mengelola kelas itu menjadi sesuatu yang menarik untuk memecahkan satu persoalan atau kasus tertentu
dan kemudian kasusnya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial. Itu disebut sebagai adaptasi kampus. Lalu bayangkan bagaimana nanti sudah sampai ke 2000, lebih dari 2060 ya, free will, kemudian superhuman AI, agensi dan seterusnya ini saya kira yang tadi misalnya kalau kita mau pengen sesuatu, kalau sekarang kan gambar yang dikirim, misalnya contoh ya, bayangan saya, gambar yang dikirim melalui WA. Nah, kalau nanti ke depan kita bayangkan, bukan lagi gambar aja yang bisa dikirim oleh WhatsApp, tetapi barangnya langsung bisa dikirim oleh WhatsApp. Itu begitu kira-kira. Jadi bukan hanya bentuknya gambar. Bagaimana itu ya, kita belum tahu. Tapi saya kira bisa dan kemungkinan itu bisa kemungkinan terjadi, begitu ya. Karena kita dari itu tidak pernah membayangkan kayak apa di depan mata kita itu bisa kita hadirkan apa yang kita inginkan dengan hanya menggunakan telepon genggam kita. Ini perkembangannya. Lalu kayak apa the next future-nya? Artificial intelligence, Internet of Things, artificial Internet of Things. Inilah yang sekarang menjadi alat atau tools yang akan kita buat untuk melakukan proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses pengabdian masyarakat. Susah memang, karena berpindah dari analog ke digital itu memang sebenarnya susah. Karena ini butuh ketelitian, butuh keterampilan, dan butuh penyesuaian kehidupan. Dan juga butuh yang namanya komitmen untuk berpindah dari analog ke digital. Mengapa? Karena kenyamanan itu hanya bisa dilakukan dengan sistem analog. Kalau orang-orang yang maju, sebenarnya orang-orang yang tidak mau mapan, yang tidak mau nyaman. Tetap saja satu kenyamanan yang dia dapatkan itu akan berpindah ke kenyamanan yang lain. Terus, next-nya kemudian adalah, kalau kita lihat pada tahun 2025, pekerjaan baru akan muncul dan yang lain akan tergeser oleh pergeseran pembagian kerja antara manusia dan mesin. Tadi saya sebut banyak jenis pekerjaan yang diautomatisasikan di dalam kelanjutan 20 tahun ke depan. Karena ya tadi menghindari kesalahan yang dilakukan manusia itu hanya dengan menggunakan sistem komputerisasi atau sistem mesin agar dipastikan presisinya itu sangat tepat. Apa sebenarnya yang paling pekerjaan yang akan dibutuhkan di 20 tahun ke depan? Data analis and scientist. Dibayangkan misalnya, saudara-saudara bayangkan misalnya seorang gaji data analis ya kita sebut saja kuli data sekarang ini. Kuli data itu orang yang ngumpul-ngumpuli data, lalu mengolah data, itu gajinya sudah sampai paling murah. Itu paling murah untuk dirupiahkan. Itu sudah sampai pada level 40 juta per bulan. Paling murah. Itu baru kuli data. Belum lagi misalnya analis data, analis and scientist data ini, itu sudah hampir 100 juta per bulan. Belum lagi nanti misalnya mereka-mereka yang sudah masuk ke level business development and professional ini ya. Nah kalau yang ini, saya kira kita punya pengalaman kemarin mencari seorang Indonesia yang akan membuat data scientist atau mengelola data seluruh Indonesia ini, ya dia kira-kira harganya gajinya sudah sampai 500 juta per bulan. Kira-kira begitu. Nah ini para spesialis-spesialis yang masuk dalam AI and machine learning spesialis misalnya, big data spesialis, digital marketing, proses automation, Internet of Things, dan seterusnya ini gajinya luar biasa. Karena dia butuh skills yang spesifik, dan ini tidak hanya bisa, ini bukan hanya bisa didapat dari perguruan tinggi, tetapi orang tanpa belajar dengan formal di perguruan tinggi, ketika dia konsen dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia digital, dia bisa belajar otodidak, lalu kemudian dia bisa masuk ke wilayah-wilayah pekerjaan yang ini. Nah, cuma memang kalau dia tidak masuk ke dalam bagian dari proses pendidikan formal, yang kering adalah interaksi di antara manusia. Nah, kita perlu pembeda mereka yang memiliki keahlian khusus dalam bidang ini tanpa sekolah di perguruan tinggi adalah sense of krisisnya itu yang membuat akan menjadi berbeda dengan mereka-mereka yang kuliah di perguruan tinggi atau kuliah di kampus. Nah ini perlu
Anda pahami, ada dipahami mengenai perubahan dari job yang memiliki risiko akan diotomasikan. Sehingga kita perlu mendalami ini agar nanti setelah tamat bekerja itu menjadi lebih penting. Bekerja itu bukan hanya misalnya adalah menjadi pegawai di satu perusahaan, tetapi yang disebut sebagai bekerja itu bahwa Anda punya komitmen untuk mengisi ruang-ruang kosong yang dibutuhkan dalam dunia industri. Ruang-ruang kosong yang itu kemudian bisa Anda berikan kontribusi terhadap pengisian dari ruang-ruang itu. Itu yang saya sebut bekerja. Jangan begitu tamat terus kemudian menganggur. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Jadi ini Anda harus perhatikan mengenai jenis pekerjaan yang sudah diotomasikan. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami ya. Misalnya seorang ahli ilmu sosial atau mahasiswa dalam bidang ilmu sosial, kan saya orang ilmu sosial. Saya juga harus mengerti, paling tidak memahami yang namanya teknologi. Kenapa? Karena saya lebih gampang dan lebih dimudahkan ketika saya mengenal teknologi, sehingga keputusan dalam bidang ilmu sosial itu bisa saya ambil dengan cepat. Lalu bisa saya prediksi apa yang akan terjadi ke depan kalau misalnya satu keputusan diambil seperti ini, keputusan yang lain diambil seperti ini. Dengan penggunaan teknologi itu bisa mempercepat proses pengambilan keputusan dengan tepat dan benar. Itu yang paling penting. Apalagi misalnya seorang teknisian, seorang misalnya mahasiswa teknik, ya, dia juga harus mengerti teknologi dan mengerti mengenai ilmu sosial. Karena ketika seorang mahasiswa teknik yang merancang sebuah desain bangunan, kemudian juga bisa memperkuat suatu struktur bangunan, itu dia harus memahami konstruksi sosial yang ada di sekitar bangunan itu. Lalu kemudian kalau dia tidak mengerti teknologi, lah bagaimana dia bisa membuat sebuah bangunan atau sebuah proyek infrastruktur yang itu bisa lifetime-nya lebih panjang kalau dia tidak mengerti tentang teknologi. Itu yang jadi teknologi itu menjadi master science sekarang ini. Teknologi menjadi master science dari semua cabang ilmu atau semua program studi atau semua disiplin ilmu. Human machine harmony ini sebagai contoh. Nah, ini saya ambil dari Kayla. Kayak human machine harmony ini seorang perawat, robot ini adalah perawat. Jadi dia bisa mendeteksi, membuat impuls ke pasien ini, terus memeriksa tekanan darahnya setiap hari, dan pasien ini tersenyum berfoto dengan perawat ini yang namanya human machine harmony. Coba Anda bayangkan kayak apa kalau kita diperiksa oleh perawat yang itu sebenarnya robot, tapi dia bisa berkomunikasi dengan kita. Itu yang saya memang belum masuk akal. Tapi itulah yang terjadi sekarang ini, dan ini adalah sebuah proses inovasi yang memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan. Ini saya sebut bahwa kita semua, Anda semua itu memiliki dua mandat, yaitu terlibat dalam mengatasi masalah kemanusiaan dan berkontribusi untuk memajukan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Ini human machine harmony sudah tergantikan ya. Lalu human capital transformation in industri 4.0, apa yang sebenarnya kita lakukan? Nah, kalau lihat dari struktur ini sekarang high skill technical ini adalah engineer itu low skill. Kalau lihat dari operator itu menggunakan tenaga manusia. Jadi mid skill operator dan technician itu masih menggunakan tenaga manusia. High skill technical disebut sebagai engineer, disebut sebagai engineer teknisi ya. Kalau sekarang nanti industri 4.0 yang sekarang sedang berlangsung ini, yang dibutuhkan high skill inovator creator. Seperti saya sebut tadi, seorang technician, seorang ahli atau mahasiswa teknik dan kemudian sudah tamat, kalau dia menjadi seorang engineer itu ya sudah jadul ya. Kalau sekarang namanya kreator. Apa itu kreatornya? Dia menciptakan automation, robot, ya. Ini operator yang menggunakan low skill. Lalu kemudian mid skill-nya ada AI, ada IoT yang kemudian bisa menggerakkan robot-robot itu untuk menciptakan bangunan misalnya, atau menciptakan
mobile tertentu atau tools tertentu atau things tertentu mengenai barang-barang yang kemudian itu bisa memberikan kemudahan bagi hidup manusia. Jadi sekarang sudah namanya kreator, high skill inovator itu. Anda harus, kalau yang mahasiswa teknik atau yang mahasiswa yang bergerak di engineer, kemudian juga pertanian, itu high skill-nya harus inovator, harus kreator ya. Tidak lagi seorang teknisi, seorang tukang, tapi sudah menciptakan bagaimana transformasi ilmunya itu dikerjakan secara pasti dengan menggunakan mesin. Lantas bagaimana mengubah itu? Kita melihat bahwa misalnya high skill inovator dengan digital culture itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus agility ya. Jadi kemampuan untuk terus bertransformasi, bereksperimen. High skill inovator itu dibutuhkan untuk itu. Lalu yang kedua adalah innovation, kemampuan untuk terus berinovasi. Yang ketiga harus kreatif, harus berkreasi. Yang keempat harus anticipatory, kemampuan untuk mengantisipasi dan bertindak cepat dalam keadaan yang mendesak. Yang ketujuh harus punya networking, harus punya jaringan, makanya harus bisa berkomunikasi, harus bisa mencapai gagasan, harus bisa berteman, harus bisa berkolaborasi. Berkolaborasi itu bekerja sama dengan yang lain dan mendengarkan juga orang lain berbicara atau keinginan orang lain. Itu ya networking-nya. Jadi experimental open mindset networking. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai high skill inovator itu. Lantas bagaimana mengubah teaching and learning itu? Yang pertama, structural evaluation. Structural evaluation inilah yang harus kita lakukan di dalam dunia perguruan tinggi. Adaptasinya begini, merevolusi struktural. Jadi lembaga-lembaga yang tidak produktif kita hapuskan, lalu kita ganti dengan lembaga-lembaga yang produktif dalam internal perguruan tinggi. Revolusi akreditasi. Jadi akreditasi itu harus fleksibel. Nanti modular degree dan segala macam itu harus kita buat secara lebih fleksibel. Jadi tidak ada yang kaku di situ. Teaching revolution. Jadi merevolusi pengajaran dan merevolusi pembelajaran. Ini kita lihat ya, satu-satu. Structural revolution itu, ini ada buku yang ditulis oleh Henry tentang inovatif university. Jadi ke-10 ini harus ada dalam university innovation. Misalnya open up lesson, thinking outside, dan seterusnya sampai empower students. Jadi empower students ini itu memberikan passion pada seorang mahasiswa untuk mengembangkan apa yang dimiliki. Jadi per mahasiswa-mahasiswa itu yang harus dikembangkan, dikuatkan. Lalu juga misalnya tentang spiritual leadership. Nah, ini menjadi penting. Ini yang tadi membedakan kalau orang nggak masuk perguruan tinggi. Spiritual leadership ini adalah kita bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa memahami orang lain, dan bisa menerima masukan orang lain dalam bentuk keberagaman. Skill penting yang tadi sudah ya, tahapan transformasi digital, kompetensi digital, literasi digital, dan transformasi digital. Ini yang kita menciptakan kreativitas baru dalam proses pembelajaran itu memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Sehingga kita perlu mendorong agar mahasiswa itu memang menggunakan transformasi digitalnya secara lebih baik. Nah, setiap pendidik adalah digital. Ini yang kita lakukan ya di dalam di kampus, di USUD juga ini sedang kita lakukan dan kita proses. Setiap murid adalah murid digital. Setiap keputusan mempertimbangkan data yang tersedia. Setiap orang merencanakan dan memperbarui keahlian digital mereka. Setiap orang juga harus aktif membuat karya atau konten. Nah, ini terus kita berikan pembelajaran dalam hal yang kecil karena experience bagi mahasiswa perlu dilakukan agar tidak takut salah. Jadi nggak perlu takut salah. Kalau orang takut salah itu tidak akan berbuat apa-apa. Nah, ini yang terjadi tentang akreditasi revolusi akreditasi yang tidak kaku karena Bukalapak, Traveloka, Gojek, Grab itu semua tidak memerlukan sebuah proses yang ketat. Tetapi yang dilakukan adalah cepat melakukan penyesuaian untuk mengatasi sebuah masalah. Nah, teaching revolution ini ya ke depan harus learner driven, menggunakan mobile social learning,
kemudian membagi segala ilmu pengetahuan dan fokus terhadap komunitas. Kalau sekarang kita masih learner center, e-learning, expert facilities, group fokus. Nah ini yang sedang kita lakukan, tapi menuju kemari nanti, menuju ke learner driven. Jadi kita harus bisa tahu apa yang menjadi passion kita sendiri. Teaching revolution menggunakan ini juga ya, ini contoh-contoh untuk bisa kita adaptasikan di mahasiswa dan dosen. Nah, kesulitannya memang sedang dosen menggunakan Google Meet, Zoom, ya sekedar penggunaan, tapi sebenarnya banyak tools, banyak varian yang bisa kita dapatkan dari teaching revolution dengan menggunakan platform tersendiri ini. Edukasi teknologi, ya, ini saya cepat saja karena tinggal 5 menit lagi. User friendly, effectivity, efisiensi, customizability ya. Jadi harus dia customize. Jadi keinginan user itu ya satu-satu, nggak bisa dia karena yang satu itu justru memberikan makna dan nilai yang lebih daripada yang lainnya. Digital native karakteristik untuk learning revolution. Jadi harus bebas bermain, membuat ekspresi, kemudian harus cepat, harus mencari sendiri apa yang dia butuhkan, bukan lagi download tapi juga membagi apa yang dia hasilkan dan ciptakan, harus interaktif, tidak lagi memenang sendiri, harus kolaboratif, bukan lagi bersaing dengan yang lain. Nah ini learning revolution yang akan kita lakukan di dalam perguruan tinggi dan sekarang masih berproses ya. Nah, taksonomi Bloom taksonomi ini itu adalah sebuah proses pembelajaran yang kemudian nanti bisa membuat evaluasi, lalu kelas dan mahasiswa itu diukur sendiri-sendiri. Baik, saya kira panjang ya ini Smart Campus Evolution-nya. Nanti kita akan mencapai kampus 5.0. Sekarang saya kira masih dalam proses kampus 4.0 ya, fasilitator, kebebasan ini sedang kita lakukan menuju ke kampus 5.0 Smart Campus. Ini yang dalam proses yang sedang kita buat ya. Saya kira demikian Mbak Moderator, Mbak Intan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di dalam Zoom ini atau yang menyaksikannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Oke, luar biasa Pak Rektor atas presentasinya dan juga informasi yang menarik tentang adaptasi kampus Merdeka dalam menjawab tantangan masa depan. Ada beberapa catatan di sini yang sudah saya take notes dari beberapa poin yang Bapak sampaikan. Pertama adalah adanya IoT, otomasi, AI, machine learning, dan masih banyak lagi teknologi yang akan masuk ke sektor-sektor. Siap atau tidak, mau atau tidak, hal itu akan terjadi. Benar ya Pak Rektor ya? Nah, dalam beradaptasi dengan hal tersebut, dibutuhkan persiapan bagi anak muda dan juga semua orang untuk berkolaborasi, senantiasa belajar, dan juga melakukan yang smart. Tidak hanya menunggu, tapi sekarang kita mulai smart untuk mencari dan terus menggali. Oke, terima kasih Pak Rektor yang sudah berkenan untuk sharing pada sesi kali ini. Nanti Pak Rektor akan hadir kembali pada sesi Q&A. Mohon ditunggu dulu ya Pak Rektor ya. Saya yakin sudah banyak sekali pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh admin TSG Q&A. Tapi mohon tunggu dulu ya Pak. Kita akan beranjak ke sesi selanjutnya bersama dengan Ibu Monica Odang selaku Chairperson Yayasan Anak Bangsa Bisa. Selamat pagi Ibu Monica. Selamat pagi Mbak Intan, dan selamat pagi juga buat semua teman-teman yang sudah hadir di sini dari Tanoto Scholars. Apa kabar? Baik, Bu Monica. Wah, cantik sekali Bu hari ini. Sudah siap banget ya Bu ya untuk berbagi inspirasi dengan kita semua. Tentunya sangat-sangat excited dikasih kesempatan. Ini kesempatan kedua saya berbagi dengan Tanoto Scholars, dan tentunya ini opportunity yang luar biasa untuk berbagi pengalaman dan juga mungkin sharing ya untuk kedepannya supaya kita bisa lebih maju dan bangkit bersama bagaimana caranya. Oke, saya melihat track record dari Ibu Monica Odang ini sudah tidak sabar untuk langsung mendengarkan Ibu berbagi inspirasi dengan kita semua. Maka langsung saja ya Bu ya. Untuk Ibu Monica Odang, kami persilakan.
Terima kasih banyak. Saya akan mulai presentasi singkat. Saya dibantu oleh teman saya, Mbak Sasha, yang akan mengoperate slide-nya, sehingga saya mungkin bisa lebih leluasa berbincang-bincang dengan teman-teman dan lebih fokus. Untuk mulai, mungkin saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Buat yang belum kenal dengan saya, nama saya Monica Odang. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa Bisa. Sebelumnya tapi saya adalah Chief HR Officer buat Gojek. Kemudian tentunya saya berpindah karena ini memfollow salah satu passion saya. Jadi mungkin saya akan mengambil kesempatan ini untuk bercerita sedikit mengenai Yayasan Anak Bangsa Bisa dan kenapa kita lahir gitu. Next slide, Sash. Jadi Yayasan Anak Bangsa Bisa ini adalah suatu organisasi nirlaba yang merupakan perpanjangan tangan dari Gojek dan sekarang menjadi perpanjangan tangan dari Goto, holding company kita, untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Sejalan dengan semangat Gojek untuk memacu lahirnya inovasi dan menciptakan dampak sosial bagi seluruh ekosistem kami dan untuk masyarakat luasnya, ya ABB saat ini memperkuat komitmen kita untuk membangun komunitas berkelanjutan. Dan bagaimana kami ingin melakukan itu? Salah satu caranya adalah untuk memberikan kesempatan bagi para pembuat perubahan untuk memecahkan tantangan-tantangan yang mendesak. Jadi kami memang melihat opportunity buat kami untuk menjadi katalistor perubahan. Dan kami percaya ini dimulai dengan membangun pola pikir atau mindset dan menanamkan cara baru dalam memecahkan masalah dengan cara berpikir kritis, memanfaatkan teknologi guna untuk melahirkan inovasi-inovasi yang didasari oleh semangat gotong royong dan kebersamaan. Next slide. Jadi kalau kita ngelihat ya, ekonomi digital ini tadi dari Pak Dr. Muryanto saya sudah belajar banyak banget tadi mendengarkan presentasinya tuh luar biasa dan ini saya ngelihat memang ada connectivity-nya ya. Kalau tadi dari Dr. Muryanto mungkin lebih membicarakan mengenai shift of work, right? Kalau ini saya ngambil angle-nya dengan melihat opportunity dari pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau kita ngelihat ekonomi digital ini sudah menjadi satu area di mana kita itu diprioritaskan sebagai area utama untuk pertumbuhan di Indonesia. Dan sejak itu telah berkembang secara pesat. Bahkan kita itu tercepat di Asia Tenggara. Size dari digital ekonomi ini diperkirakan bisa mencapai 133 juta dolar pada tahun 2025 dan dengan didukung oleh 185 juta penduduk yang telah terhubung dengan layanan internet dan ini akan bisa mengantarkan Indonesia menuju 10 besar kekuatan ekonomi global pada 2030. Nah, kalau kita lihat menurut proyeksi Badan Kebijaksanaan Fiskal dan Sektor Teknologi Informasi, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2021 dan 2022 ini akan berkembang sekitar 9-10%. Nah, pertumbuhan ekonomi digital ini juga disertai dengan kebutuhan terhadap talent-talent digital. Namun kalau kita melihat memang kan masih ada gap yang sangat-sangat besar terhadap ketersediaan talenta digital ini di Indonesia. Jadi aspirasi Indonesia Maju yang sudah dicanangkan oleh Bapak Jokowi menyatakan bahwa kita perlu menyediakan setidaknya 600.000 digital talent per annum ya setiap tahunnya agar dalam 15 tahun ke depan paling tidak kita itu memiliki 9 juta digital talent yang mampu mengembangkan dan mensupport digital ekonomi di Indonesia. Next slide. Nah, jadi kalau kita ngelihat ini dan ini saya mungkin akan bercerita sedikit mengenai pengalaman saya selaku HR director waktu saya di Gojek gitu. Pada tahun 2015-2016 itu kan
Gojek itu lagi berkembang dengan sangat pesat gitu. We were going through period namanya hyper growth. Dan di period hyper growth itu kita sangat-sangat membutuhkan digital tech talent. Tapi pada saat itu Indonesia baru mulai gitu. Nah, kita menganalisa sebetulnya tech talent di Indonesia itu apa sih yang menjadi istilahnya barrier-barrier untuk bersaing. Kalau tadi menurut Dr. Puryanto juga kan, bagaimana kita sebetulnya bisa mempersiapkan talenta-talenta kita itu untuk bersaing dengan skala global gitu. Satu, kita memang melihat bahwa ini adanya gap knowledge atau gap pengetahuan ya antara industri dan akademia, yang kalau kita ngelihat sekarang dengan program contohnya seperti Kampus Merdeka, ini tuh sangat dijembatani gitu. Yang kedua, kalau kita melihat adanya gap bahasa yang melimit akses terhadap self-learning. Karena sebetulnya banyak sekali materi-materi pembelajaran di luar sana, tetapi kebanyakan bahasa Inggris. Dan itu tuh terlihat sangat nyata bahwa gap bahasa ini menjadi salah satu barrier buat anak-anak ini untuk belajar. Yang ketiga adalah kurangnya infrastruktur dan akses yang merata. Nah, ini kan memang tadi juga dikatakan bahwa kalau kita melihat secara overall ya di Indonesia itu, bagaimana kita juga bisa menghadapi tantangan ini untuk memberikan akses teknologi supaya terutama talenta-talenta muda ini bisa juga mengakses resources untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan yang keempat adalah kurikulum belajar yang sekarang sudah harus diperbarui. Dan kalau saya melihat juga kan Kampus Merdeka menjadi salah satu jembatan untuk memperbarui ini, dan tentunya ini sudah sepertinya mulai dirasakan juga nih kayaknya dengan teman-teman yang di universitas-universitas, karena kita melihat kita baru di Goto kita baru menerima kurang lebih kalau saya nggak salah 60 atau 70 intern dari program Kampus Merdeka nih. Jadi ini juga adalah salah satu exciting opportunity untuk melihat kolaborasi dari akademia dan juga dengan industri. Next slide. Nah, jadi based on my experience waktu itu gitu. Jadi kita memang melihat gimana sih cara kita menjembatani. Kita memang melihat bahwa kita perlu akhirnya pada saat itu ya di tahun 2016 dari kami pihak industri melihat bahwa kita harus terjun untuk bisa membantu melahirkan lebih banyak talenta digital. Nah, jadi pada tahun 2016 itu kita membuat satu program namanya Go Academy, yaitu adalah suatu bootcamp untuk digital talent. Tetapi apa namanya, waktu itu saya juga ngelihat across, kalau saya nggak ngomong cuman memproduce engineer atau PM atau data scientist, all across sebetulnya ada gap di mana kalau kita ngelihat itu secara mindset belum terdevelop, secara transferable skill set ini juga lacking. Nah, ini kemudian menjadi satu landasan ketika saya pindah ke Yayasan Anak Bangsa Bisa. Program apa namanya Go Academy ini yang bootcampnya kita sudah develop ini, kita ingin bawa supaya bisa memberikan akses kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi program yang kita bentuk ini memiliki landasan-landasan, yaitu bagaimana kita mendevelop atau mengcultivate the right mindset, yaitu adalah tadi mungkin ada beberapa hal yang sudah dibicarakan gitu. Kita ngomong mengenai bagaimana kita bisa mempunyai mindset of agility learning, yaitu apa namanya bertanggung jawab terhadap self development kita. Bagaimana kita bisa mendevelop resiliency, yaitu kita harus terus gigih untuk belajar sesuatu meskipun itu mungkin suatu hal yang baru dan sesuatu hal yang tidak nyaman. So kita melihat bahwa kita harus mendevelop itunya dulu. Nah, yang kedua yang harus didevelop adalah transferable skill set. Transferable skill set ini apa sih? Ini adalah mungkin kalau banyak orang ngomongnya soft skill ya, tapi ini sebetulnya kenapa kalau saya bicara saya ngomongnya itu transferable skill set. Karena transferable skill set ini adalah suatu skill set yang tidak peduli kita bekerja di industri mana maupun profesi apa, ini akan selalu bisa kita pakai. Dan ini adalah sebetulnya suatu
skill set atau tools yang penting sekali buat kita dalam bekerja di industri 4.0 or 5.0 yang sekarang mungkin sudah hampir datang ya, datang ke kita gitu. Dan yang baru yang terakhir adalah fokusnya adalah ke technical skill set. Bagaimana kita bisa mendevelop digital skill set yang bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi generasi gigih ini kemudian lahir, kami melihat bahwa ini adalah opportunity juga untuk istilahnya membuat suatu program yang revolutionizing teaching gitu. Bagaimana kami merevolutionize teaching ini? Karena 100% dari program ini itu memang disupport oleh industri mentor gitu. Jadi memang ini fasilitatornya semua adalah industri mentor. Sas bisa ke next slide dulu, thank you. Ya. Nah, difasilitasi oleh industri mentor. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa kami harus memfasilitasi 3 hal tersebut yang tadi saya udah utarakan gitu. Pertama, membentuk mindset. Kedua, mendevelop transferable skill set. Dan ketiga, baru kita mendevelop technical skill setnya. Nah, kita melihat bahwa untuk mendevelop mindset itu kan basically you need to face adversary. Harus bisa menghadapi tantangan dan challenges. Jadi di awal program kita itu kita memang melihat bagaimana sih anak-anak ini sebetulnya bisa belajar dengan mandiri. Bagaimana mereka bisa memiliki learning agility. Nah, ini nih di tahap awal kita kemarin mulai dengan kurang lebih ada 1.600 partisipan. Kita berikan akses buat mereka untuk belajar coding ya, belajar coding secara gratis dengan bekerja sama Progate, kemudian self learning English juga dari Cakap, dan kemudian juga belajar online dari Excel Future Leader itu yang kita kemarin berpartner ya. Dan mungkin sebelum aku masuk ke sana, pengalaman saya di Gojek waktu itu melihat bahwa 3 hal ini harus diadres, itu dikonfirmasi juga dengan kita kemarin tuh juga melakukan FGD gitu dengan kurang lebih 30 industri partner untuk melihat sebetulnya kalau kita ngomong anak-anak yang fresh grad ini, what are you looking for? Apa sih sebetulnya yang dicari gitu? Are you looking for somebody yang memiliki technical skill set yang jago atau apa? Kalau kita harus membuat prioritas, apa sih prioritas tersebut gitu? Nah, hal yang come up itu juga sangat menarik gitu. Yang mereka ungkapkan semuanya itu sama gitu. Yang mereka ungkapkan kebanyakan adalah yang penting anak-anak ini gigih. Dikasih apa aja, dikasih tantangan apa aja, tidak gampang menyerah. Itu satu. Kedua, dia bilang, yang penting anak-anak ini mau belajar. Kami tidak keberatan untuk memberikan pengajaran terhadap mereka. Jadi, again, mindset-nya itu yang ditekankan. Nah, kemudian kedua, waktu kita ngomong, oke, apalagi sih, yang penting bisa cepat beradaptasi dengan perusahaan, baik itu dari culture dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan tim-tim yang sudah ada, dan bagaimana mereka sebetulnya bisa masuk dan membantu untuk memecahkan masalah dengan cara atau dengan membawa sudut pandang yang baru gitu. Nah, baru yang terakhir mereka ngomong technical skill set, dan kemudian saya tanya gitu, oke, kalau kita ngomong sekarang secara technical skill set, apa sih yang sekarang paling dibutuhkan? Mereka bilang, ya back-end engineer, database skill set atau data, front-end, and then program management, program design, mobile, baru itu semuanya keluar. Tapi sebelumnya menariknya, itu tuh juga sama dengan pengalaman saya, yang di-emphasize itu adalah mindset, transferable skill set, baru technical skill set. Nah, jadi dengan itu kita mulai mengimplementasikan di Yayasan Anak Bangsa ini program untuk membentuk 3 hal tersebut dengan 3 fase. Yang satu adalah belajar mandiri, ini di mana kita kemarin ada 1.600 partisipan. Kemudian kita masuk ke fase intermediate ini, di mana ini dilatih oleh mentor-mentor dari Gojek, GoTo Financial maupun dari Tokopedia, dan ini
kami juga bekerja sama dengan Cakap untuk memastikan bahwa anak-anak ini di-equip dengan English skill set supaya kita bisa membantu meningkatkan learning agility mereka. Gitu. Nah, menariknya dari program English kita itu, kita tentunya mau membantu mereka untuk belajar English dengan cara yang lebih praktikal. Jadi kita akhirnya membentuk satu modul khusus sebetulnya buat ini, di mana kita ngajarin English for engineers gitu. Jadi term-term yang dipakai itu benar-benar term yang dipakai untuk pekerjaan sehari-hari. Nah, moving on, kita sekarang lagi dalam fase advance, di mana dari 300 anak ini kita sudah pilih ya, kita narrow down ke 60 untuk dapat mini bootcamp intensif dari kami dan juga kesempatan magang dengan 20 mitra industri kita, kebanyakan memang startup gitu ya, selama 3 bulan. Nah, fungsi daripada kesempatan magang yang terakhir ini adalah untuk melihat tentunya apa yang sudah kita ajarkan dari sisi mindset dan transferable skill set dan technical skill set ini, apakah mereka ini menjadi talent-talent yang employable. Program kita ini kita buka bukan cuma untuk anak-anak yang lulus universitas, tapi kita memang melihat bahwa banyak sebetulnya bright spark dari anak-anak SMK pun yang bisa mengikuti program ini. Jadi menariknya dari kita ini memang partisipannya dari mana-mana ya. Kalau saya nggak salah tuh dari lebih dari 24 provinsi juga dan 250 kota di Indonesia. Next slide. Jadi kalau kita ngelihat visi dari generasi gigih ini apa sih sebetulnya, dengan mendevelop 3 hal tersebut. Visi kita tuh adalah untuk menghasilkan talenta digital yang mampu bersaing di industri melalui modul yang khusus kita rancang. Dan kalau kita ngomong bersaing di industri, aspirasi kami itu tentunya seperti tadi yang dikatakan gitu. Kita jangan melihat cuma kompetisi kita di Indonesia, tapi apakah kita bisa menghasilkan talenta-talenta yang bisa berkompetisi di skala global? Karena ini itu menjadi salah satu aspek yang sangat-sangat penting gitu. Jadi kita percaya bahwa program yang kita bentuk ini yang 100% dipimpin oleh industri, pembelajarannya mandiri, dikombinasikan dengan pendampingan yang intensif, dan kita disampaikan melalui metode Sokratis gitu. Ya, jadi metode Sokratis ini untuk melatih critical thinking mereka tersebut gitu. Dan kami percaya bahwa untuk mencapai target yang sudah dicanangkan di Indonesia ini, upaya ini tentunya membutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai banyak pihak gitu, baik itu dari akademia maupun dari pemerintah, supaya kita bisa menciptakan suatu ekosistem pembelajaran dan pengembangan yang lebih baik. Terima kasih. Kayaknya itu last slide-nya. Ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan waktunya ke Intan. Oke, terima kasih banyak Ibu Monika Udang yang sudah berbagi tentang Yayasan Anak Bangsa Bisa dan juga program yang ada di dalamnya. Terima kasih Bu, wah sangat menarik sekali saya melihat rancangan programnya mulai dari beginner, intermediate, dan juga diakhiri dengan paid internship. Semoga program ini dapat menjadi karya yang dapat memajukan anak-anak bangsa ya Bu ya. Oke, nah teman-teman, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh admin TSG Q&A untuk ditanyakan kepada Ibu Monika Udang dan juga Pak Rektor. Nah, sebelum ke sesi Q&A, saya ingin mengundang Pak Rektor. Oke, sudah bergabung bersama kami kembali di sini. Wah, ini saya jadi deg-degan nih, berhadapan dengan 2 orang yang luar biasa. Oke, untuk daftar pertanyaannya, boleh ditampilkan? Sudah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan oleh admin. Pertanyaannya ini sangat-sangat kritis loh, Pak Rektor, Ibu Monika. Tanoto Scholars ini memang sangat kritis dan tingkat analytical thinking skills-nya ini ya luar biasa. Oke, sepertinya pertanyaannya akan saya bacakan saja, atau enggak biar lebih seru bagi yang penanya yang saya tunjuk, nanti boleh mengutarakan pertanyaannya ya. Yang pertama,
datang dari Feni dari Universitas Sumatera Utara, ditujukan kepada Pak Rektor. Feni, apakah bisa unmute? Oke, karena Feni sepertinya tidak bisa unmute, maka saya bacakan saja. Lulusan sarjana sekarang banyak, tetapi masih banyak pengangguran, terlebih lagi di masa pandemi sekarang ini. Menurut Bapak, bagaimana peran kampus Merdeka dalam menyikapi fenomena tersebut? Dan rekomendasi solusi apa yang bisa disarankan untuk para mahasiswa dalam menanggapi fenomena tersebut? Langsung dijawab nih Mbak Intan ya. Silakan Pak. Ya, pertanyaannya cukup useful ya, berguna untuk adik-adik mahasiswa. Mereka belajar, kampus Merdeka ini memberikan banyak sesuatu yang baru ya, proses pendalaman yang baru bagi adik-adik mahasiswa. Misalnya ini menyangkut tentang setelah tamat dia mau kemana. Karena setiap orang tua menyekolahkan anaknya dan setiap anak-anak yang sekolah itu pasti berkeinginan untuk bekerja. Yang disebut sebagai bekerja itu jangan bayangkan bahwa hanya semata kita menjadi pegawai di satu perusahaan ya. Jangan seperti itu. Yang disebut sebagai bekerja itu adalah memiliki kemampuan yang kemudian itu tidak menyerah terhadap sesuatu yang sedang dia kerjakan. Itu namanya bekerja. Jadi apanya sudah berubah ya. Kalau dulu orang kira-kira masuk kantor jam 8, pulang kantor jam 5, terus menerima gaji bulanan. Jangan bayangkan seperti itu. Meskipun itu memang masih ada sekarang ini. Tapi jangan bayangkan seperti itu. Karena itu adalah low level, tapi yang high levelnya adalah kita menerima satu tantangan untuk memberikan alternatif solusi terhadap sebuah permasalahan yang ada di dunia sekitar kita atau lingkungan sekitar kita. Nah, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam format yang disusun oleh kementerian ada 8 area pembelajaran yang bisa kita pilih salah satu dari 8 itu. Sebagai contoh misalnya kita membuat yang namanya project based learning atau magang. Project based learning. Project based learning ini kita kan diharapkan untuk bisa tahu terhadap masalah yang terjadi. Masalah hal yang paling kecil saja tidak perlu memberikan sebuah identifikasi terhadap masalah bangsa yang besar ini, tidak. Tetapi ada satu hal masalah kecil. Sebagai contoh misalnya, masalah kecil itu adalah misalnya kenapa seorang petani itu sulit untuk memprediksi secara cepat hasil tanaman yang dia tanam, misalnya begitu ya. Lalu project based learning oleh anak-anak mahasiswa dari mahasiswa ini membuat sebuah, itu masalahnya itu. Sehingga masalahnya petani tidak mendapatkan penghasilan yang baik, pendapatan yang baik dari tanaman yang dia tanam setelah beberapa lama. Dan dia tidak bisa memprediksi berapa keuntungan yang dia dapatkan. Lantas seorang mahasiswa atau beberapa orang mahasiswa yang berkelompok berdiskusi, kemudian mendapatkan masalah itu, lalu membicarakannya dengan banyak hal. Meskipun jumlahnya terbatas 4-5 orang dalam sebuah grup diskusi itu, nah setelah itu kemudian dapatlah jalan keluarnya. Bagaimana proses mendapatkan jalan keluarnya itu, itulah yang disebut sebagai project based learning. Belajar terhadap sebuah project yang tujuannya menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ketika misalnya proses ini terus kita lakukan dalam ruang-ruang kelas yang bisa virtual, bisa tatap muka, bisa kemudian men-searching berbagai macam hal, bisa berdiskusi, bisa kemudian mendapatkan inspirasi untuk secara fokus menyelesaikan masalah itu. Nah, ketika kita sudah bisa mendapatkan jalan keluarnya, ide tentang jalan keluar itu, lalu dimatangin lagi, dibuat lebih bagus lagi, baik alur dan seterusnya sampai dengan perkiraan hasilnya. Lantas kemudian ini diuji coba, nah, terus menerus tanpa kita kena lelah terhadap itu. Nah, kalau kita misalnya bisa belajar seperti itu, maka pada saat kita di ujung semester kita,
pada saat kita akan menyelesaikan studi formal kita akan terbiasa dengan kegiatan seperti itu. Lantas kemudian kalau sudah selesai, kemampuan yang kita dapatkan ini itu pasti akan dicari atau dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan dunia industri membutuhkan itu. Yang disebut sebagai industri itu jangan bayangkan bahwa itu sebuah kantor atau pabrik saja ya, tetapi yang disebut sebagai di dunia industri itu yang saya sampaikan tadi adalah ruang-ruang kosong yang belum ada. Itu tadi disebut oleh Mbak Monica itu, bahwa mindset, kemudian technical skill, dan seterusnya itulah yang dibutuhkan. Jadi proses pembelajaran inilah yang nanti bisa misalnya mengisi beberapa kekurangan yang sekarang sedang terjadi pada masa pandemi ini. Jadi masa pandemi inilah banyak peluang yang sebenarnya bisa didapatkan. Dan jangan justru yang dalam pikirannya itu jangan justru harus bekerja di satu perusahaan, lantas perusahaan itu bisa menggaji kita. Jangan seperti itu pikirannya. Nah, ini proses interaksi pembelajaran ini yang harus dimasukkan dalam suasana industri, suasana budaya kantor, budaya industri yang harus dipahami, dibiasakan oleh adik-adik mahasiswa. Itu jawabannya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini jalan keluar membiasakan diri pada adik mahasiswa untuk change of thinking mindset-nya, untuk tetap berkreasi, memberikan inovasi dari menyelesaikan satu persoalan yang sangat kecil, fokus, tapi punya dampak yang besar. Begitu Mbak Intan. Oke, luar biasa jawaban dari Pak Rektor ini. Sangat menjawab dan sangat inspiratif nih. Nah, masih ada pertanyaan untuk Pak Rektor. Ada pertanyaan kedua datang dari, nah kalau yang ini datang dari Febri Sukma, Universitas Brawijaya. Pertanyaannya boleh ditampilkan? Oke. Untuk Febri, apakah hadir di tempat? Boleh dong untuk kita berbicara langsung supaya lebih seru, supaya bisa dua arah. Halo Febri. Baik, sepertinya pertanyaannya akan saya bacakan lagi ya untuk Pak Rektor dan Ibu Monica, jangan bosan ya dengar suara saya. Oke, jadi pertanyaan dari Febri, hambatan apa yang dihadapi dalam mewujudkan learning revolution? Bagaimana menghadapi hambatan tersebut? Kepada Pak Rektor, kami persilakan. Maaf Pak, masih di... Nah. Udah ya? Sudah terdengar. Jadi learning revolution itu hanya bisa dilakukan, misalnya kita, tadi saya sebut, do it yourself ubiquitous ya, jadi lebih digital native karakteristik itu harus kita dekati. Misalnya kita harus bebas, tidak membatasi diri kita terhadap masalah yang sebenarnya kita hadapi ya, atau kita menghadapi sebuah kasus untuk menyelesaikan satu persoalan. Jadi nggak boleh kita membatasi dengan mindset kita sendiri, karena kita terbatas. Jadi manusia ini kan terbatas, memorinya juga terbatas, kapasitas kita juga terbatas. Maka kita harus membebaskan pikiran kita itu dengan mencari berbagai macam sumber mengenai masalah atau ketertarikan yang akan kita cari itu ya. Lalu yang kedua adalah kita nggak boleh kemudian membebani itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita dan kita harus bekerja untuk itu, enggak. Jadi anggap aja itu sebagai sebuah hobi untuk menyelesaikan masalah kita. Karena hobi ini kan semacam satu stimulus dalam diri kita yang kita lakukan tanpa kita sadari, itu kita candu untuk melakukan itu. Jadi membuat bahwa itu sebagai sebuah permainan ya. Seperti misalnya anak-anak sekarang kan lagi nggak ada anak sekarang saya kira yang tidak suka dengan game. Game itu kan hobi yang menjawab tantangan satu state dengan state yang lain, itu pasti ada tantangan yang berbeda dan semakin lama tantangan itu kan semakin berat. Jadi anggap itu sebagai sebuah play. Lalu kemudian ekspresif. Jadi kita harus mengekspresikan apa yang, jadi kita nggak boleh menerima kemudian begitu saja apa yang menjadi masukan orang lain. Tapi kita juga menekankan bahwa ekspresif kita itu memberikan penguatan yang bersumber bukan hanya dari diri kita, tetapi dari orang lain. Itu yang
ketiga. Yang keempat harus kita nggak boleh menunggu misalnya ini nunggu waktu sekian, nunggu orang ini nggak boleh. Kita harus fast itu yang mencari berbagai macam sumber karena sekarang informasi ada di mana-mana. Tinggal kita cari di Mbah Google atau di mana saja pun, apapun itu bisa kita dapat informasi awalnya, lalu kita kembangkan dengan talenta kita sendiri. Nggak boleh kita kemudian menceritakan banyak hal pada orang, tapi kita mencari berbagai macam informasi yang akan kita kelola sendiri. Nah setelah itu dapat, lalu kita share, kita upload, kita bagi kepada orang lain untuk mengambil respon. Responnya ya kayak apa. Jadi jangan hanya satu ide itu dipuja-puja atau dipuji-puji, ya nggak begitu. Tetapi kita melihat pasti ada kekurangan dari apa yang kita temukan itu, apa yang kita tulis misalnya, apa yang menjadi ide kita yang kita tulis dan sudah kita bagikan. Berharap respon-respon yang konstruktif itu bisa kita dapatkan. Lalu harus interaktif, tidak boleh one way ya. Interaktif itu kalau misalnya ada respon, lalu kita mencoba menghubungi orang-orang yang memberikan respon terhadap masukan yang konstruktif itu, lalu kemudian kita mencoba berdiskusi dengan mereka untuk mendapatkan satu titik kecil saja dari solusi terhadap permasalahan yang kita temukan itu. Dan yang terakhir harus kolaboratif. Nah, karena sekarang dunia ini tidak boleh kita bangun dengan sebuah kompetitif. Karena kalau kompetisi itu akan melahirkan menang dan kalah. Tapi kalau kolaboratif itu berarti kita sama-sama menang, sama-sama senang, sama-sama mendapat keuntungan, dan sama-sama kalau misalnya merasakan sesuatu hambatan itu, kita kembali bisa berdiskusi. Ini yang learning revolution. Hambatannya sekarang adalah tidak semua juga para pembelajar itu memahami, termasuk dosen-dosen yang ada di, saya mengalaminya sendiri misalnya di USU. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah mengubah cara dosen untuk mengajar. Karena ya usia yang sekarang dengan generasi milenial dengan generasi kami dulu itu kan berbeda, atau generasi sebelum saya juga berbeda cara mengajarnya. Nah ini yang hambatannya. Lalu kemudian yang kedua, kita tetap saja menyampaikan tentang metode kurikulum yang harus kita ubah terus-menerus. Jadi nggak lagi one way, nggak lagi textbook telling gitu ya kepada mahasiswa oleh dosen, nggak boleh lagi. Jadi semua itu harus dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya di dalam ruang-ruang kelas yang dilakukan secara hybrid. Itu tantangan saya. Tantangan saya juga yang lain adalah mengenai infrastruktur TI yang ya di kampus juga masih kita terseok-seok untuk menyediakan bandwidth misalnya, menyediakan server untuk penyimpanan data, sehingga kita harus bisa investasi lebih banyak di situ. Nah ini yang namanya digital native karakteristik yang hambatan di perguruan tinggi, ya ada juga, bukan tidak ada. Lalu, yang paling sulit itu adalah mengubah mindset. Seperti tadi dibilang oleh Mbak Monica, ya. Mindset itu butuh waktu untuk mengubahnya. Cuman kan kita tidak bisa wasting time terhadap waktu itu, tapi kita harus mengambil jalan keluar dan cepat agar mindsetnya itu paling tidak bisa, ya dosen-dosen yang tidak hidup dalam dunia digital itu sekarang ini harus bisa minimal smart digital user gitu. Itulah kira-kira Mbak Intan dan adik-adik mahasiswa diharapkan bisa lebih senang melakukan pembelajaran yang berkelompok lalu kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Oke, luar biasa. Satu hal yang saya take notes adalah tentang kompetitif dan kolaboratif. Ini memang sesuatu terminologi yang luar biasa ya, karena life is not only about competition ya, Pak Rektor, tapi juga collaboration dari segala sektor untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Oke. Nah, selanjutnya datang dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Wanda. Wanda, apakah hadir di tempat? Saya ingin mengundang Wanda untuk membacakan langsung pertanyaannya. Oke, hai Wanda. Halo Kak. Oke, boleh langsung dimulai pertanyaannya. Oh ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Kali ini saya mau bertanya nih kepada Pak Murianto, Amin. Saya tuh sempat belajar sekilas ya tentang machine learning ini mungkin, tapi karena di jurusan saya itu belum ada mata kuliah yang bahas itu, saya cuma belajar sekilas otodidak di salah satu platform pembelajaran online. Kemudian saya menyadari bahwa ternyata itu sulit banget gitu loh Pak. Dan kami ini kan sebagai mahasiswa itu
banyak juga kegiatan-kegiatan akademiknya saja sendiri sudah sibuk, kemudian juga ada kegiatan di luar yang kami ikuti seperti misalnya kegiatan dari Tanato Foundation ini di TSG ini. Kemudian tapi bagaimana sih menurut Bapak cara untuk membangkitkan dan mempertahankan keinginan untuk mempelajari hal-hal yang sangat sulit tersebut, tapi yang kita tahu akan sangat bermanfaat bagi kita sendiri secara otodidak hingga bisa menjadi ahli di bidang tersebut. Terima kasih. Baik ya, saya sebenarnya ada 2 trik ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa misalnya mendengarkan atau membaca cerita mengenai orang yang sukses tapi penuh dengan hambatan. Sebagai contoh, ada seorang teman yang dulu dia sebelum dia sukses, sekarang dia menjadi orang yang sukses dalam usia 27 tahun. Ya, dalam usia 27 tahun dia sudah sangat sukses dengan gaya styling yang branded gitu, di apa yang dikenakan itu semua branded. Tetapi sebelumnya adalah seorang penjual CD penjual CD compact disc pada masa-masa dulu itu, menjajal itu, lalu kemudian juga dia berkreasi mengenai hal kecil untuk mendapatkan bukan hanya untuk hidup dia, tetapi itu adalah melatih dia untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur itu bukan berarti seorang pengusaha. Seorang entrepreneur itu artinya adalah dia harus gigih dan kemudian tidak pantang menyerah ketika menghadapi tantangan-tantangan. Itu namanya entrepreneurship. Jiwa kemandirian ya. Saya lebih menyebutnya jiwa kemandirian karena dia akan selalu punya jalan keluar dan bertahan terhadap segala macam goncangan yang dia dapatkan. Nah, kalau misalnya belajar sesuatu yang baru, maka kita harus strictly fokus terhadap apa yang mau kita pelajari itu, apa yang mau kita dapat informasi itu. Maka langkah pertama adalah menjadikan cerita-cerita orang sukses itu sebagai motivasi diri kita sendiri. Jadi yang paling penting sebenarnya memotivasi kita agar kita bisa tahan terhadap godaan, tahan terhadap hambatan yang sedang kita hadapi. Tidak semua bisa kita jalankan secara mulus untuk mencapai sesuatu. Nah, itu ya. Baru yang kedua, jangan pernah kita kemudian menerima atau puas terhadap satu informasi yang kita dapatkan. Jadi, searching terhadap berbagai macam informasi mengenai fokus masalah itu tidak habis-habisnya. Itu yang perlu kita lakukan. Lalu kemudian senang berdiskusi dengan orang lain, serta menganggap orang lain itu sebagai mitra. Jadi itu nggak boleh patah semangat. Jadi triknya adalah bisa membuat replikasi atau menduplikasi apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi bukan mencontoh ya, bukan mencontek, tetapi mereplikasi atau menduplikasi dengan berbagai macam penyesuaian. Nah, yang kedua adalah searching dan tidak ada batasnya untuk bisa tetap fokus. Jadi kalau kita nggak fokus, kadang-kadang ini masalahnya. Misalnya saya tertarik mengenai satu hal ini. Lalu pada saat di tengah jalan, terus kita malas gitu. Malasnya karena ada informasi baru mengenai ini, mengenai itu. Terus kita tinggalin. Nah, pekerjaan yang ditinggali tengah jalan itu akan membuat waktu akan lama lagi, kita kemudian berpindah ke tempat yang lain. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau itu triknya kalau menurut saya. Jadi yang pertama adalah menginspirasi dari orang lain, yang kedua adalah harus fokus dan selesaikan pekerjaanmu sampai tuntas dan rasakan bahwa itu akan terjadi perubahan, penambahan terus-menerus. Makanya produk-produk yang sekarang ini ada, seperti misalnya Apple, kalau kita nonton ya filmnya Steve Jobs, bagaimana dia mengembangkan itu, terus kemudian McDonald yang dulunya dikembangkan dari dua bersaudara yang hanya jualan di satu desa di Amerika sana. Nah, itu yang perlu kita jadikan sebagai inspirasi. Itu trik saya ya, trik yang bisa saya sampaikan kepada siapa tadi penanyanya, Mbak apa. Mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Ya, ini satu hal yang penting telah diungkapkan oleh Pak Rektor. Bagaimana Wanda, sudah terjawab?
Sudah, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mantap. Tadi diungkapkan tentang pengalaman, dan ternyata memang kadang ada kata-kata pengalaman adalah guru yang berharga. Tapi terkadang orang itu terlalu egosentris ya, berpikir bahwa pengalaman ini hanya pengalaman pribadi. Padahal ternyata pengalaman orang lain juga bisa dijadikan inspirasi, seperti kata Pak Rektor. Oke, kalau menurut Bu Monika, bagaimana nih Bu Monika? Tentang cara-cara supaya kita ini tetap strive for excellence dalam pembelajaran, khususnya belajar machine learning. Karena Bu Monika pasti juga erat kaitannya nih pekerjaannya dengan ini. Iya, menurut saya ini pertanyaannya menarik ya, karena ini kan menyangkut terhadap bagaimana kita bisa mendevelop, kalau saya bilang, mastery skill pada akhirnya, dengan tetap mempertahankan kegigihan kita. Padahal mungkin kita juga bosan atau mengalami tantangan. Kalau dari saya mungkin lebih practical tips ya, yang saya ngelihat membantu banyak anak-anak ataupun orang untuk excel gitu ya. Itu satu adalah mencari peer atau teman ya yang bisa sebetulnya menjadi motivator untuk kita belajar. Jadi satu sama lain itu terus mendukung. Itu nomor satu. Yang kedua juga mencari mentor atau seorang role model ya, mungkin di dalam dunia yang ingin dipelajari, kalau itu mamanya machine learning. Dan kalau kita mempunyai mentor dan kita sebetulnya lumayan strict ya dengan mengikuti jadwal pertemuan kita dengan mentor, kita tuh akan selalu mempunyai sense of accountability untuk terus progressing. Jadi progress itu akan menjadi responsibility kita, karena kita itu accountable gitu, kita bertanggung jawab untuk terus progress, dan itu bisa dilakukan dengan mencari peer ya, teman, dan kedua mencari mentor. Itu nomor satu. Yang kedua adalah kadang-kadang kan kalau kita belajar suatu konsep atau teknik itu kan sesuatu yang sangat abstrak. Jadi having a goal ya, mencari goal di mana kita bisa membuat sesuatu yang berguna bukan cuma untuk kita tapi mungkin untuk orang lain, itu adalah suatu motivator terbesar kita juga untuk bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Nah, jadi ini mamanya kalau bilang let's say belajar machine learning, apa sih project-project atau outcome yang kita bisa berikan kepada komunitas di sekitar kita. Jadi kita membentuk sesuatu, saya nggak tahu tuh ya, dalam format mamanya aplikasi dan lain sebagainya, yang bakal membutuhkan kolaborasi juga dengan orang-orang lain. Jadi again, aspek daripada collaboration itu masuk yang menjadi satu motivasi dan juga membentuk accountability. Dan kedua adalah dampak yang kita hasilkan buat masyarakat lebih luasnya atau bagi orang lain. Itu semua bisa menjadi salah satu kunci motivator untuk kita terus bertahan sampai kita bisa mendevelop mastery di hal tersebut. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, menarik sekali. Kembali tadi diulas tentang belajar dari orang lain, bisa peers maupun mentors, dan juga termotivasi karena kita tahu goals apa yang mau dicapai. Terima kasih Bu Monika atas pendapatnya. Kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Institut Pertanian Bogor, yaitu Rio Kevin. Boleh Rio, saya undang hadir untuk menanyakan secara live. Baik, apakah sudah terdengar Kak Intan? Sudah jelas. Thank you. Sebenarnya terima kasih banyak Kak Intan dan juga Pak Rektor dari Ibu Monika. Tadi berdasarkan pemaparan Ibu Monika, menurut World Bank, Indonesia akan memiliki kekurangan 9 juta talenta teknologi pada tahun 2030. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana kira-kira mahasiswa Indonesia dapat menjembatani digital divide atau kesenjangan digital antara masyarakat yang tinggal di desa, di mana mayoritasnya berkehidupan tradisional, dan juga masyarakat yang tinggal di kota, di mana sudah berkehidupan modern. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Rio atas pertanyaannya. Jadi mungkin kunci pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya kita bisa membantu untuk menjembatani digital
digital gap divide ini yang ada terutama untuk masyarakat yang mungkin di daerah rural atau remote, mungkin 3T gitu kan, dan juga di masyarakat urban gitu. Kalau saya ngelihat digital gap divide ini kan ada 3 aspek yang sebetulnya yang harus dijembatani. Aspek pertama itu adalah aspek infrastruktur. Dan aspek kedua adalah sebetulnya aspek infrastruktur tapi terhadap device. Kalau yang satu tuh akses infrastruktur terhadap connectivity, yang kedua adalah akses infrastruktur terhadap device, dan yang ketiga adalah akses terhadap learning materials atau learning itself gitu. Bagaimana kita bisa belajar. Nah, menurut saya ini memang bukan suatu masalah yang mudah dan bisa bisa diselesaikan atau disolve oleh satu pihak saja. Makanya ini sangat membutuhkan kolaborasi baik itu dari pihak publik, swasta maupun dari pihak pemerintah. Jadi kalau kita melihat umpamanya untuk menjembatani infrastruktur isu mengenai connectivity, itu tentunya role-nya akan lebih banyak di pemerintah, di mana saya juga melihat pemerintah banyak sekali program-program. Contohnya seperti Proyek Palapa juga berusaha untuk menjembatani itu. Dan itu tentunya memang akan membutuhkan waktu. Di situ juga sebetulnya dari pihak swasta bisa juga masuk untuk menjembatani. Dan itu kan memang kalau kita melihat di area yang fungsinya mungkin semi-urban, itu sudah banyak juga perusahaan yang mulai menjembatani hal tersebut. Nah, yang kedua kalau kita melihat infrastruktur terhadap digital device. Nah, ini menurut saya di mana sebetulnya peran dari baik itu pihak publik maupun swasta ataupun pemerintah bisa ikut andil di situ. Jadi ini contohnya ya, kami di pihak IABB juga berusaha memikirkan bagaimana kita bisa menjembatani digital divide ini. Dan salah satu aspek yang kita perhatikan itu tentunya adalah device. Jadi yang kami lakukan saat ini, dan ini juga saya ngelihat banyak juga dari pihak publik ya, kalau saya ngelihat itu mereka banyak juga ngelakuin digital device drive ya. Jadi kayak mengumpulkan baik itu handphone ataupun laptop ataupun tablet yang sebetulnya masih berfungsi dengan baik dan bisa kita berikan atau kita bantu salurkan kepada teman-teman kita yang berada di daerah-daerah yang terpelosok gitu. Nah, kami di IABB pun melakukan hal tersebut gitu. Kita tahun ini mendistribusikan kurang lebih 500 desktop dan laptop, dan ini semuanya adalah used ya, yang sudah terpakai gitu. Jadi mungkin kalau kita ngeliat perusahaan kan biasanya kita mendepresiasi dalam waktu 3 tahun, padahal sebetulnya aset itu masih bisa dipergunakan dengan baik gitu. Jadi sebetulnya banyak cara buat publik maupun swasta untuk ikut berpartisipasi di situ. Nah, dan yang ketiga, mungkin saya go back. Sebetulnya kalau kita ngelihat effort yang kita lakukan, kalau kita juga melakukan hal tersebut, itu bukan cuman benefitnya untuk membridge digital divide, tapi sebetulnya effort yang kita lakukan itu juga membantu untuk mengurangi e-waste overall di Indonesia. Itu kalau kita ngelihat kan e-waste ini lama-lama juga menjadi salah satu isu terbesar gitu, di mana banyak sekali dari perangkat-perangkat teknologi ini akhirnya menjadi sampah ya yang tidak bisa didaur ulang. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa membantu untuk solve e-waste as an issue juga gitu. So itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, kita ngomong mengenai akses terhadap material. Jadi dan akses terhadap pembelajaran. Nah, ini sebetulnya kalau saya ngelihat terutama dengan shift of ways of learning dan banyak ya, kayak contohnya platform-platform Ruang Guru lah, Zenius dan lain sebagainya. Mereka itu juga banyak sekali berkontribusi kalau umpamanya pengen membuka akses terhadap learning itu bisa ya kan. Jadi contohnya kalau di IABB juga kami itu bekerja sama dengan beberapa partner kita untuk memberikan akses terhadap
material-material pembelajaran ini. Itu satu. Nah, kedua, kami juga memahami kalau mamanya kita kembali kepada poin pertama, tantangan terhadap infrastruktur connectivity, bagaimana kita menjembatani itu. Jadi contohnya device-device yang kita berikan itu sebetulnya sudah kita pre-upload dengan berbagai macam material. Nah, ini menurut saya bisa juga, ini kan suatu effort yang nggak harus di-lead oleh satu pihak gitu, dari pihak pemerintah, dari pihak swasta maupun publik, semuanya bisa ikut ambil andil di situ gitu. Jadi menurut saya ini suatu upaya gotong royong yang harus dikerjakan bersama dari pihak pemerintah, publik maupun swasta untuk mengadres 3 poin tersebut. Terima kasih. Oke. Bagaimana Rio? Sudah terjawab? Halo. Oke. Ya, sudah terjawab banget Ibu Monica. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa. Kita akan langsung beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Karena waktu di sini juga semakin singkat, teman-teman harap langsung diketik ya pertanyaannya ya. Pastikan teman-teman bisa bertanya kepada 2 narasumber hebat pada sesi kali ini. Selanjutnya datang dari Febri Sukma, Universitas Brawijaya. Febri, boleh bergabung bersama kami untuk bertanya secara langsung? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak, dan terima kasih kepada Bu Monica atas pemaparan terkait Yayasan Anak Bangsa Bisa yang sangat menarik. Adapun pertanyaan saya yaitu sebagai perempuan yang telah lama berkecimpung di bidang teknologi, apa hambatan terbesar yang pernah Ibu hadapi, dan apakah Ibu Monica memiliki saran untuk mahasiswa perempuan terutama yang ingin terjun di bidang teknologi dan STEM? Terima kasih. Terima kasih Febri atas pertanyaannya. Mungkin kalau ngomong ini ya, berkecimpung lama di bidang teknologi, salah satu tantangan terbesarnya adalah memang bagaimana tidak banyaknya wanita yang berkecimpung di dunia itu waktu saya baru mulai. Dan kalaupun kita melihat perkembangan sekarang pun angka itu memang sudah meningkat, tapi meningkatnya itu juga tidak dengan pesat gitu. Mungkin ada peningkatan sedikit demi sedikit, tapi kalau kita melihat jumlah wanita yang berpartisipasi di dunia STEM, kalau saya nggak salah itu masih sekitar 20 atau 30%. Angkanya masih sangat-sangat rendah gitu. Jadi tantangan terbesar yang saya lihat tuh sebetulnya adalah kalau kita ngeliat wanita, kita tuh banyak sebetulnya self-doubting ourselves, meragukan kemampuan dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau saya bilang hal pertama yang harus kita tanggulangi itu adalah mindset kita. Bagaimana kita percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu memiliki ability dan skill set untuk bisa melakukan pekerjaan kita. Itu satu. Yang kedua adalah be comfortable with the uncomfortable. Jadi tadi mungkin udah disampaikan juga bagaimana kita itu harus menjadi nyaman dengan ketidaknyamanan. Kalau kita melihat industri 4.0, 5.0 yang akan datang, semuanya itu penuh dengan ketidakpastian. Semuanya itu akan bisa berkembang dengan amat sangat cepat. Tadi mungkin list pekerjaan yang ditunjukkan itu 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun lalu is non-existent, kita nggak tahu mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tapi sekarang itu menjadi hot job in the market. Jadi bertindak dulu, ambil langkah maju itu, percaya kepada diri kita sendiri, dan persistence itu key success gitu. Jadi jangan gampang menyerah. Kalau saya nge-reflect pada pengalaman saya gitu, pada awal-awal sering gitu mengalami obviously semacam kayak gender bias ya, tapi saya terus saja maju gitu karena saya memiliki belief atau keyakinan bahwa saya akan bisa membawa suatu perspektif ataupun sesuatu yang berbeda terhadap industri ini atau terhadap persoalan yang saya hadapi ini gitu. Dan that belief itu membuat saya pantang mundur. Jadi kalau saya boleh suggest yaitu percaya pada diri sendiri, pantang mundur, dan tahu bahwa memang industri ini adalah the next industry dan kita membutuhkan lebih banyak wanita-wanita untuk bisa menginspire wanita-wanita lain untuk bisa maju dan berkembang terutama di dunia STEM ini.
Oke, bagaimana Febri? Apakah sudah terjawab? Oke, nah semangat ya Febri, karena saya juga wanita dan sekarang menempuh teknik kimia, berkarya di STEM. Mendengar Ibu Monica ini, ya angin segar banget Bu, bahwa ini ya sekarang peran wanita memang harus ditingkatkan dalam dunia STEM. Nah, menarik sekali ya Pak Rektor dan Bu Monica pertanyaan-pertanyaannya, sungguh dalam dan kritis nih. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Rektor dan juga Ibu Monica yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan berbagi inspirasi kepada kami semua di sini. Semoga sehat selalu untuk Pak Rektor dan juga Ibu Monica. Semoga kami bisa bertemu di lain kesempatan secara offline atau luring ya Pak Rektor, Bu Monica. Terima kasih banyak Pak Rektor, Bu Monica.